Lanjutkan pada pembahasan season ketiga atau bagian ketiga, yaitu tentang orang atau kelompok sesat menurut Al-Quran. Nah, jadi kalau kita menyesatkan ya harus sesuai dengan Al-Quran, jangan menurut kemauan sendiri, jangan kelompok sendiri ya. Bagaimana ini? Ya baik. Yang pertama adalah orang karena dia menolak Al-Quran. Nah itu begitu. Nah sekarang bagaimana? Dia kan ngakunya Islam, tapi menolak Al-Quran. Nah itu munafik namanya. Itu nggak boleh, itu sesat itu. Ya. Orang kafir itu benar menolak Al-Quran lah. Ya, menolak hukum Quran, menurut hukum Allah, itu kafir itu. Itu sesat itu. Sesungguhnya orang kafir, nah, dan menghalangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Orang kafir udah sesat. Kalau dia menghalangi umat Islam untuk melaksanakan hukum Allah, aturan Allah, oh sesatnya amat sangat jauh. Kalau yang disebut sesat itu orang kafir yang menolak Al-Quran, yang tidak mau melaksanakan hukum Allah, itu kafir itu. Yang kedua di dalam Al-Quran, orang murtad. Apa itu orang murtad? Nah, disebutkan dalam Al-Quran ya, surat Al-Imran ayat 90. Sungguh orang kafir setelah beriman. Nah, artinya apa? Orang kafir setelah beriman. Jadi dia Islam, mengaku Islam, tapi murtad. Orang murtad tidak akan diterima tobatnya sama Allah. Kemudian itulah orang-orang yang sesat. Itu Allah yang nuduhnya, bukan kita. Kriteria yang disebut fasik atau sesat itu adalah alladzina yanqudu ahdallah. Jadi orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkannya. Misalnya orang berjanji nih Islam, 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, saya tidak akan menyembah selain Allah dan Muhammad. Kemudian tiba-tiba dia menyembah ke yang lain. Nah itu misalnya. Atau memutuskan hubungan akidah itu kan sudah melanggar perjanjian. Kan syahadat itu janji juga, perjanjian kan. Makanya di rukun pertama ya karena memang wajib kita ada perjanjian dulu ya untuk melaksanakan Islam. Masa Islam masuk keluar nggak ada ikatan apa-apa ya. Jadi yang namanya Islam itu harus begitu. Jangankan Islam ya, orang Kristen juga ada perjanjian ya. Baptis itu namanya. Orang Hindu juga ada. Orang Buddha juga ada, orang Yahudi apalagi. Jangan agama. Dalam kehidupan sosial ya, politik sosial itu bagaimana masuk satu organisasi? Harus ada ikatan, janji itu. Itu organisasi, apalagi agama. Hanya beda bahasa ya. Kalau misalnya kalau organisasi mungkin sebut beat gitu. Atau apalah namanya. Ya, perjanjian atau sumpah setia, macam-macam bahasanya. Tapi Islam sudah ada ketentuannya ya. Janjinya itu jangan dilabah dan jangan dilebih dan dikurangkan. Perjanjiannya Pak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kan itu persaksian, janji. Itu dilepaskan perjanjian itu. Yang kedua, memutuskan apa yang diberitakan Allah untuk disambungkannya. Nah, ini yang kedua. Kalau sudah mengikat, ikatan sudah diputusin, maka selanjutnya yang tadi sudah baik-baik, sekarang bermusuhan, ya. Kemudian, ya memutuskan silaturahmi lah, persahabatan, ya. Dan yang ketiga, ya ini bahaya ini kalau sudah kita berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, bukannya dia lebih baik malah tambah rusak lah, pergaulannya rusak, semuanya rusak karena dia kecewa dengan Islam ya. Nggak tahu tuh kenapa dia kecewa ya, tapi itulah disebut orang murtad itu begitu. Nah yang ketiga ya, ini yang ketiga nih, mengakui menjadikan jin atau jin setan sebagai pemimpin itu sesat. Kok ada sih? Ada. Apa-apa nanya ke setan.
Oh, setan itu kan dalam tanda petik adalah orang yang menggelincirkan umat Islam, orang-orang yang beriman dari jalan Allah. Itu setan. Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Ya. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi di sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan sebagai pemimpin selain Allah. Ah, di sini pemimpin. Kalau di sini pelindung. Ya, aulia ini, nah ini kadang-kadang dipelesetkan ini. Aulia dijadikan pelindung. Ya bolehlah pelindung, tapi dalam arti kata pemimpin. Jadi apa-apa bagaimana setan, ya. Mau bekerja, tanya dulu tuh setan, hujan enggak katanya gitu. Kalau melakukan kegiatan, ini bagaimana, tanya dulu setan. Gitu. Ya, itu kan menjadikan setan sebagai pemimpin, ya. Nanti mereka beranggapan bahwa setan nanti petunjuknya, tapi ngomongnya Tuhan yang Maha Kuasa. Waduh, pada setan. Allah makna sudah jelas ke Quran. Tapi kenapa ada nanya-nanya kepada gaib yang lain? Tidak ada yang gaib, hanya Allah. Setan mah atau jin mah bukan gaib, tapi digaibkan sama Allah. Yang kuasa ya Allah lah, bukan setan. Ada ini orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin atau sebagai pelindung, ya. Kemudian ini ayat Al-Quran, ya. Jadi dalam surat Jin, ya, ayat 6, Allah berfirman, apapun dengan jin tidak harus kontak. Alasan apa kek? Kalau mereka mengatakan ini, kita tetap aja berlindung kepada Allah, minta kepada, makanya nyebutnya bukan Allah tapi Tuhan yang Maha Esa. Wah, macam-macam. Tetap aja, ya. Misalnya, sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia. Ini siapa itu? Yang meminta perlindungan kepada beberapa laki dari jin. Tetapi jin itu menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Banyak itu, ya. Banyak. Dan ini yang kadang-kadang diklaim ini adalah budaya lokal. Bukan budaya lokal, budaya kafir itu mah. Ya. Jadi menggunakan jin itu, ya, apapun namanya. Mau pelet, mau tuyul, mau apa kek, apa dan sebagainya, itu kan itu sesat itu, ya. Karena dia menjadikan jin sebagai pelindung dia. Apa-apa minta mohon ke jin, ya, malah panen. Wah, kita berterima kasih ke dewi dewa. Dalam sholat, iya karena berdoa, iya karena hanya kepada Allah saya meminta, mengabdi, dan hanya kepada Allah minta tolong. Kok ke jin sih? Nah ini, ya, yang perlu diperhatikan itu begitu. Ini kita kepada siapa kita memohon itu, ya. Hanya kepada Allah. Iya karena budu, wa ya karena stain. Ya, makanya orang yang minta ke jin sesat. Itu yang sesat. Jadi bukan kata kita, ya. Kata Allah. Berita orang-orang yang kami berikan ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Allah mengatakan, pernah kamu orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya. Apa yang terjadi? Nanti Allah akan mengunci pendengaran hatinya serta meletakkan tutup dalam penglihatan. Maka siapa yang mampu memberikan petunjuk kepadanya? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ya waktu itu Rasulullah, ya, maka itulah mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka, hawa nafsu. Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya, hawa nafsunya, tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Zalim disebutnya, ya.
Jadi dia melakukan sesuatu atas kemauannya sendiri, nafsu dirinya sendiri, tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Memberi keputusan berdasarkan emosi, subjektivitas diri, tanpa pengetahuan. Ya, itu namanya orang yang menyembah hawa nafsu. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, itulah mungkin ada beberapa kelompok ya, kita harus sesuai dengan Allah. Yang sebut sesat itu bagaimana Allah, bukan menurut kita ya. Tidak sesuai dengan kebiasaan organisasi sesat ya. Oh, hadisnya tidak sesuai dengan kita sesat. Itu apain itu ya? Padahal justru mungkin dia di hadapan Allah sesat ya. Ya mudah-mudahan uraian ini menambah wawasan lah ya, wawasan untuk kita bagaimana cara berorganisasi kalau memang organisasi, dan tidak disalahkan berorganisasi ya, tidak disalahkan, hanya tujuannya sama ya. Kalau semuanya Quran, kenapa harus bertengkar? Itu kan pertanyaan anak muda itu. Sekarang anak-anak muda mulai cerdas nih. Kenapa ya katanya antara ayat Islam NU, ada Islam Persis, ada Islam Muhammadiyah. Kenapa? Kok aneh ada Islam Muhammadiyah? Kan kita nggak ngerti. Kenapa? Karena mereka mengklaim bahwa itu ya. Malah ada nih kelompok ya, tokoh organisasi dijamin masuk surga. Allahu Akbar. Sudah melebihi Allah ya. Dijamin orang akan masuk surga itu kalau sudah mengakui ini sebagai pimpinan. Ayo Allah, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik ya. Itu saja mungkin terutama kaula muda nih ya, supaya jangan terjebak dengan tipuan-tipuan para seniornya bagaimana mengajak kepada Allah. Jadi ingat, Quran Sunnah itu ya. Itu. Bagaimana kalau masalah pendapat ulama boleh, tapi tidak bertentangan Allah dan Rasulnya, itu aja. Ya, karena mungkin misalnya setempat misalnya ya, semacam Imam Malik ya. Imam Malik kan beda dengan Hanafi, dengan Imam Syafi'i. Itu kan ijtihad saja. Tapi semua para imam menyatakan di akhir kalimat kitabnya itu mengatakan, kalau benar ikuti aku menurut Al-Quran, tapi kalau salah tinggalkan. Begitu. Tapi para pengikutnya ini Masya Allah fanatik banget ya. Ya Allah, fanatik boleh, tapi Al-Quran fanatiknya bukan golongan ya. Lihat aja nanti ya, nanti di akhirat ya. Kalau kita sekarang masih susah untuk bersatu, tidak mau bersatu, tunggu aja. Allah kan berjanji nanti akan diselesaikan di hari kiamat. Nggak tahu nih bagaimana ya. Itu saja mungkin pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ya, kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan Al-Quran, wa ma'ana ilal balag, begitu, hanya menyampaikan saja. Adapun nanti salah dan sebagainya silakan. Kalau memang menurut Al-Quran ini salah, ya terima ya, saya terima. Tapi kalau ini benar, kenapa harus ditolak? Apa termasuk menolak Al-Quran? Ya, karena yang disampaikan ini Al-Quran ya.